warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putra Andriansyah dari kelas D3 PJJ TB 2019 dengan NRP 21031971010. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman framework yang berjudul Working with G. Jadi apa itu G? G adalah sebuah tool yang ada di dalam framework G2. Tool ini adalah tool yang sangat powerful. Jadi tool ini hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Kemudian G bisa diatur hanya dapat diakses dari IP tertentu. Biasanya G dapat diakses hanya dari localhost saja. Tetapi G juga dapat diakses dari IP lain selain localhost. Dapat dilakukan dengan melakukan edit pada file config, kemudian web.php, kemudian menambahkan allowed IP dan masukkan IP address-nya. Jadi langsung saya contohkan di sini. Ini adalah aplikasi basic yang sudah saya buat di video sebelumnya untuk menambahkan akses IP lain kepada aplikasi ini. Maka langsung melakukan edit kepada config, kemudian web.php. Kemudian di bawah sini terdapat komponen G, tools G. Kemudian pada allowed IP di uncomment atau dihapus komennya. Kemudian tinggal memasukkan alamat IP yang ingin diberi akses. Misal 100.90.45.123. Jadi IP ini dapat mengakses aplikasi yang akan digunakan. Kemudian untuk mengakses tools G ini dapat melalui alamat HTTP, kemudian nama domain, nama aplikasi, /web, /index php, routingnya G. Langsung saya coba di sini. Domain, kemudian nama aplikasinya basic 2 /web /index.php, kemudian routingnya G. Jadi seperti ini tampilan dari tools G. G ini mempunyai fungsi menggenerate model, menggenerate controller, kemudian membuat fungsi CRUD, kemudian menggenerate form, modul, dan extension. Jadi untuk menggunakan G, terlebih dahulu aplikasi kita itu harus terhubung ke sebuah database. Dan agar bisa menggunakan tools G ini harus development mode.
langsung saja saya buatkan database-nya, buat user baru, basic 2 nya lokal, basic 2 buat database, grant all privilege, ini usernya sudah aktif. Kemudian untuk mengakses untuk membuat model generator, tinggal masuk ke sini, model generator, kemudian start. Ini masih error karena belum terkoneksi ke database, aplikasinya belum terkoneksi ke database. Maka untuk terlebih dahulu mengkoneksikan pada db.php, config.db.php, kemudian masukkan db name-nya basic 2, username, password, save, kemudian coba untuk restart. Oh, kurang C. Baik, ini sudah terkoneksi ke database. Kemudian untuk melakukan membuat model generator, perlu sebuah tabel untuk membuat model generator. Jadi memasukkan tabel name pada tabel name-nya ini, kemudian saya buat anunya terlebih dahulu, tabelnya di basic 2 create table mahasiswa kolom 4, pertama ID, kemudian NRP, nama, dan email. ID int, kemudian auto increment, primary, ininya fixed menjadi char, kemudian panjangnya 10, ini varchar maksimal 255 100, kemudian untuk email bisa 0. Save. Tabelnya sudah ada di sini. Kemudian jika kita memasukkan tabelnya di sini, maka dia otomatis akan auto complete. Maka tabel yang di database tadi langsung terdeteksi. Tinggal masukkan, kemudian di sini juga akan otomatis dengan huruf besar di awal kata. Selanjutnya tinggal menekan preview. Jadi previewnya seperti ini, model mahasiswa.php. Tinggal menekan generate agar masuk ke dalam models di folder aplikasinya. Generate, saya cek ini sudah masuk mahasiswa.php seperti ini, namespace-nya app models. Jadi ini sudah terbentuk model generatornya.
Kemudian ini tadi udah ada ya model generatornya di folder aplikasinya, folder models. Kemudian membuat CRUD generator. Jadi CRUD generator ini digunakan untuk membuat from index, create, update, dan delete. Caranya dengan mengetikkan nama model lengkap dengan namespace-nya, app model tadi, pada kolom model class, kemudian tekan tombol tab otomatis gitu. Kemudian memasukkan search model yang berguna untuk di aplikasinya untuk search. Dan yang terakhir masukkan nama controller. Saya coba di sini CRUD generator, masukkan namespace-nya terlebih dahulu pada model class app/models/mahasiswa. Kemudian di sini untuk search modelnya sama app/models/mahasiswa dan tambahkan search. Ini ada otomatis. Dan yang terakhir di app, tapi ini controller ya. Ini udah ada app controllers mahasiswa controller. Setelah semua terisi tinggal preview. Maka ini adalah file yang akan ditambahkan di folder aplikasinya. Kemudian generate untuk memasukkan. Ini sudah masuk. Jadi file tadi masuk ke folder controller, folder model, dan views. Saya lihat apakah sudah masuk. Ini ya, models untuk mahasiswa search. Kemudian di controller, mahasiswa controllernya juga sudah masuk. Kemudian di view, di folder mahasiswa, strukturnya seperti ini. Jadi untuk selanjutnya adalah mengkostumisasi G. Jadi ini untuk mengkostumisasi kode-kode program yang ada di dalam tools G. Jadi Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara sebagai berikut. Buat directory templates di dalam directory app, kemudian mengkopikan directory CRUD yang ada di dalam vendor y-soft y2 /g, kemudian /src/generators, kemudian dipastikan ke dalam directory templates. Ubah file yang telah Anda paste di directory template sesuai dengan kebutuhan Anda. Tambahkan atribut generators pada konfigurasi G di file web.php atau main local.php di advanced template-nya. Anda juga dapat mengubah generator G yang lain seperti moderator generator, controller generator, dan lain-lain dengan cara yang hampir sama dengan cara di atas. Jadi pertama adalah membuat folder templates di directory app. Kemudian mengkopikan directory CRUD di dalam vendor y-soft, vendor, kemudian y-soft, y2 G, generators,
search generator. Pada bagian CRUD ini mengcopy foldernya. Atau mungkin saya kopikan melalui file explorer di basic 2, kemudian vendor, Gsoft, G2G, search, generator, CRUD. Tinggal di copy, kemudian dimasukkan ke template. Oke, langsung cek apakah sudah masuk di sini. Jadi sini sudah ada. Setelah dimasukkan ke directory templates, ubah file yang telah Anda paste di directory sesuai kebutuhan Anda. Misal di sini, tetapi sebelum mengcustomize, saya akan mencoba untuk mengecek di sini dengan cara masuk ke routingnya. Jadi routingnya ini localhost, kemudian nama aplikasinya basic 2 web index, routingnya masuk ke nama tabelnya /index. Nah, di sini yang akan di-customize adalah di bagian tambah ini. Saya akan mencoba mengcustomize bagian create ini. Jadi setelah mengcopy CRUD dari vendor tadi, masukkan ke dalam template, kemudian diedit pada bagian index.php. Untuk mengubah tampilannya, ini create, saya akan ganti menjadi tambah. Save, kemudian mengkonfigurasi di file web.php. Di bagian config web.php ini, di sini menambahkan ini mulai dari generator sampai masuk ke template-nya. Tambahkan generator, kemudian CRUD, class, ini Y2 tadi, Y G generator, CRUD generator diubah ke menjadi template misal my CRUD
kemudian masukkan directory template-nya di app template, kemudian crud default. Save. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan crud generator di sini. Kemudian setelah di save, menambahkan generator crud tadi, kita refresh. Kemudian di sini ada pilihan my crud ini. Nah, di sini tinggal di preview, maka akan menambah satu ini yang override. Kita centang, kemudian generate. Nah, ini sudah ditambahkan yang override. Kemudian di sini yang awalnya create, kalau saya masuk lagi akan menjadi tambah. Nah, kalau menggunakan my crud tadi berarti seterusnya apabila melakukan create crud generator, maka otomatis tombolnya menjadi tambah semua. Jadi seperti itu cara untuk mengcustomize tools untuk G. Dan itu tidak hanya untuk CRUD aja, jadi bisa untuk model generator, controller generator, dan lain-lain. Dan caranya hampir sama. Kemudian nah ini tadi tombolnya sudah berhasil. Kemudian di extensions, beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajax, CRUD, dan Enhanced G. Ini ada Ajax. Kemudian routing pada I2. Jadi di sini tadi kan sudah berhasil untuk mengakses database dari indeks tadi. Kemudian untuk secara defaultnya penulisan URL dalam aplikasi G adalah setelah index.php, kemudian R ini adalah routingnya, kemudian greeting adalah controller ID-nya, kemudian slash action ID-nya. Action ID-nya bisa index, create, update, delete, view. Saya akan mencoba untuk menambahkan terlebih dahulu, menambahkan data di sini. Misal ini ID ini auto increment nrp 2110 319 70 10. Kemudian nama Andre, email bisa dikosongin juga. Oh, di sini. Nah, untuk create-nya di sini. Maaf, tadi salah. Ini maksimal saya setting 10, jadi tidak bisa menambahkan lagi. Kemudian nama Andre dan emailnya ini bisa dikosongi. Nah, ini sudah ada filenya ini. Kemudian di sini kita bisa menuju langsung ke
controllernya tadi. Controller ID-nya misal mahasiswa, kemudian action ID-nya create. Akan langsung otomatis masuk ke menambahkan data. Coba untuk view. Harus menggunakan ID. View ID-nya NID 1. Jadi ID yang sudah saya tambahkan tadi. Nah, ini sudah tampil. Misal kita melihat ID 2 tidak ada, jadi hanya ada satu ID, jadi error. Jadi seperti itu. Routing pada U. Kemudian pretty URL. Jadi kegunaan pretty URL ini adalah untuk membuat URL-nya menjadi lebih singkat, lebih sedikit, untuk menambahkan untuk mengkonfigurasi pretty URL bisa membuka file config, kemudian web.php, kemudian tambahkan kode berikut: URL manager, enable pretty URL, show script name false, dan pastikan modul mood rewrite telah di-enable pada konfigurasi Apache Anda. Jadi untuk rewrite-nya harus sudah di-enablekan. Kemudian buat file htaccess di dalam folder web, kemudian isikan kode berikut ini: rewrite engine on, rewrite on, request file name, rewrite rule, index.php. Maka akan menjadi singkat seperti ini URL-nya. Kemudian langsung ke latihan. Di sini yang pertama adalah modifikasi template untuk CRUD dan model generator dari G. Tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh G. Kemudian kedua, pada database untuk aplikasi MyMart yang telah Anda buat pada tugas sebelumnya, membuat tabel item kategori dan item dengan struktur seperti yang ada pada gambar di kanan atas. Kemudian dengan menggunakan G buat model kedua tabel di atas, buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 di atas untuk mengisikan beberapa data pada tabel item kategori dan item, minimal 10 data untuk masing-masing tabel. Aktifkan pretty URL pada aplikasi Anda. Jadi saya akan mencoba untuk membuat database dua tabel di database sebelumnya yang setelah saya buat di MyMart 2. Sini saya akan membuat tabel baru dengan nama item kategori dan item. Kategori kolomnya 3, untuk ID, kemudian name, dan parent kategori. Dan tipenya int dengan panjang value-nya 11, kemudian varchar dan int 11 255. Setelah itu ini primary key dan
auto increment. Setelah itu save. Nah, ini sudah ada strukturnya seperti ini. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel item. Kolomnya ada 4. Namanya ID untuk item, kemudian name, price, kategori ID. Name, price, dan kategori ID. Tipe datanya INT 11, voucher 255, INT 11, INT 11. Untuk itemnya primary key di ID, auto increment saja. Kemudian di bagian ini sepertinya cukup seperti ini. Next, cukup seperti ini. Di save. Kemudian menghubungkan antara primary key dari item kategori ke foreign key-nya kategori ID di tabel item dengan cara more designer. Di sini saya akan menghubungkan menggunakan relasi foreign key-nya. Baik, ini sudah terhubung antara primary key ID di tabel item kategori ke kategori ID di tabel item. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah membuat ini, setelah membuat tabel di database, kemudian membuat CRUD untuk kedua tabel. Nah, langsung masuk ke GUI generator pada aplikasi MyMart 2, kemudian bagian backend index.php, routernya masih belum ini, jadi key. Kemudian membuat CRUD generator. Membuat model terlebih dahulu, kemudian masukkan nama tabelnya, item ini, model class name-nya sama, kemudian preview, generate, lalu saya akan cek di sini bagian MyMart 2. Seharusnya sudah masuk di
item backend model item. Nah, ini sudah masuk. Kemudian membuat yang satunya item kategori review generate. Nah, ini sudah ada dan sudah masuk juga ke file directory aplikasinya. Kemudian adalah membuat CRUD generatornya dengan masukkan app model item. Untuk tabel item ini juga sama, item search. Untuk controllernya item controllers, item controllers. Preview generate. Saya akan coba untuk mengecek di localhost mymart 2 backend web index.php dengan routing item /index. Namespace-nya seharusnya PP controller mohon maaf tadi ada sedikit error. Ini harus menggunakan namespace secara lebih detail di backend. Jadi sebelumnya itu app/controller. Jadi ditaruh di backend controller. Ini sudah tampil untuk menambahkan itemnya. Kemudian di item kategori sekarang, item kategori search. Nah, ini item kategori controller. Review ini sudah berhasil generate. Ini sudah ada item kategori kontrolnya. Kalau saya langsung masuk ke sini, yang space-nya tidak terdeteksi. App harus menggunakan backend. Item kategori. Nah, seperti ini. Ini tidak tahu saya kenapa error. Jadi kalau misalnya saya menggunakan namespace app/controllers, itu dia tidak terdeteksi namespace-nya, tidak ditemukan. Jadi saya harus menggantinya menjadi backend. Setelah itu menambahkan data pada tabel, item kategori, dan item minimal 10 data untuk masing-masing tabel. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data. Pertama harusnya
item kategori terlebih dahulu. Saya akan menambahkan create item. Di sini misal namanya adalah sepatu. Bahan kategorinya berarti cloth saja. Save. Oh, integer. Oh, berarti ini sepuluh saja. Nah, ini sudah ditambahkan. Kemudian kembali lagi di sini, saya akan menambahkan sampai 10 data. Saya akan skip untuk proses ini. Baik, di sini saya sudah menambahkan 10 kategori item. Ada sepatu, sandal, kemeja, celana, topi, tangan, handphone, laptop, tas, sepeda dengan ID yang auto increment, otomatis terisi. Kemudian varian kategorinya. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel item. Ini tinggal mengganti menjadi item /index. Saya akan menambahkan 10. Saya akan mencoba untuk mendapatkan item kategori ID yang satu terlebih dahulu. Jadi sepatu Vans misal, nama sepatunya Vans, harganya 500.000. Kategori ID-nya berarti 1. Tinggal save. Nah, ini sudah masuk. Kemudian bagaimana apabila saya memasukkan ketika saya memasukkan kategori ID yang belum terdaftar di tabel item kategori tadi, jadi ini akan ditolak karena tidak ada di kategori itemnya, di list kategori item tadi. Oke, jadi harus sesuai dengan yang ada di item kategori. 50.000. Jadi saya akan skip proses ini. Baik, ini sudah selesai. Saya menambahkan 10 item, 10 data pada tabel item dan item kategori. Jadi ininya harus sesuai. Nah, ini kategori ID-nya harus sesuai yang ada di item kategori. Kalau misalnya di sini di item kategori tidak ada, maka di sini tidak bisa diisikan. Harus mengisi item kategori terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir berarti aktifkan pretty URL pada aplikasi Anda. Caranya dengan ini untuk template basic. Config berarti di
config Nah, di bagian tes PHP ini berarti menambahkan kode berikut. Ini URL manager true, kemudian tambahkan enable pretty URL. Enable pretty URL ini true, false, seperti ini. Kemudian buat file htaccess di dalam folder web htaccess berarti htaccess buat file baru. New file di htaccess tambahkan rewrite engine on. Ini kemudian save. Selanjutnya adalah masuk ke localhost, nama aplikasi web, kemudian web item.
Baik, dikarenakan ada error, jadi mungkin saya akan pelajari lagi errornya pada bagian pretty URL. Jadi hanya nomor 5 yang belum. Mungkin untuk kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi tugas ketiga ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.